kayak suatu hal yang salah kalau misalnya kita pengen banyak tahu. Seharusnya tuh kita takut kalau nggak tahu, bukan takut mencari tahu. Kalau misalnya takut mencari tahu, ya lu gila. Udah enggak. Maksudnya jangan ditanamin tuh lu takut mencari tahu. Cari tahu aja tentang apa aja lu cari tahu. Ya ntar ya yang menerima buah dari apa yang udah lu cari tahu ya lu sendiri. Lu tahu lah. Ternyata nggak enak nih, pahit. Iya. Udah kapok. Iya, udah kapok nih. Penting udah berani melangkah. Dulu Kopi dulu ya. Bukan diawali dengan hal pahit. Gila. Jadi gini kemarin Gimana tuh? yang kemarin gue ngambil buku di Wardah. Oh iya. Iya. Kan gue ngambil buku di Wardah tuh. Nah kebetulan buku kan gue taruh rumah gue semua kan. Iya. Gue taruh rumah, nyampe rumah jam 12 malam 12 malam. Harus sore itu. Nggak bisa tidur mau tidur gue. Udah gue ngejepit, nggak bisa tidur. Jadi akhirnya gue bangun, gue geratak deh, akhirnya gue buka tuh di tas buku. Gue nyari baca-bacaan yang biar bete deh, biar cepet ngantuk. Iya, biar cepet ngantuk. Dapet nih buku lu nih. Iya. Berpikir ala Einstein, bertindak ala Gandhi. Wih, Ibu belum sempet baca itu. Lu duluan bangsat yang rawanin kentang. Gue belum sempet baca. Belum sempet Gue baru namain, ngecap, udah. Lu lihat, berat juga nih ya. Ala Einstein, siapa yang kenal Einstein? Siapa yang Pemikir nih ya. Wah, sebenarnya gue ragu mau baca. Wah, kenapa? Dia kan fisika gitu kan. Sains gitu kan. Oh, pasti matematika nih. Hitung-hitungan. Iya, hitung-hitungan. Emang biasa hitung-hitungan orangnya. Iya, udah deh. Wah. Udah deh tuh ya kan, gue coba baca deh ini biar tidur ya kan. Gue baca awalnya nih bab 1-nya. Jadi urutannya dari awal bukunya nih, buku tentang Einstein dulu. Tentang kelahiran Einstein. Pas gue baca, gokil sok. Kenapa itu? Emang dia gokil, emang dia terkenal. Sebelum kita baca nih, dia emang udah terkenal gokil. Iya, dia udah terkenal gokil. Cuman lebih gokilnya lagi, dia nih masa dari kelahiran nih, dari masa kecilnya gitu. Dia nggak seperti kayak orang-orang ilmuwan lainnya Kalau orang ilmuwan lain ini biasanya dari kecil udah kelihatan kan. Udah kelihatan udah kelihatan aura-auranya kalau di ilmuwan gitu. Bakal jadi orang besar nantinya. Udah gede. Dia enggak. Dia emang udah keterbatasan sih emang. Gue sedikit baca emang waktu itu dia emang ada keterbatasan pas masih kecil lahir gitu. Iya, dia umur 3 tahun ternyata dia punya kayak penyakit gitu tekanan mental gitu. Kayak bisa dibilang masih kecil dia tekanan mental. Enggak tekanan mental. Apa ya bahasanya? Kayak autis gitu Iya. Kayak autis. Dia bisa gampang marah orang. Kekurangan. Iya. Dari temperamen. Iya. Dari situ kan sensian. Dia punya kekurangan ternyata. Cuman dari kekurangan itu dia bisa mencari kelebihan dia. Dia nggak berputus asa dari kekurangan itu. Nggak terpaku. Biasanya kan orang kalau udah ada kekurangan nih anjing. Dia udah fokus sama kekurangannya itu. Fokus. Gimana caranya nih kekurangan nih tertutupi. Nah iya. Tapi dia nggak tahu kalau misalnya kekurangan itu mana yang melebihin dia. Itu dia. Jadi dari kecil dia udah mengidap penyakit itu kan autis gitu kan, temperamen gitu. Nah bapaknya juga bukan orang ada, bapaknya kerja di perusahaan elektronik. Iya. Ibunya orang biasa lah, ibu rumah tangga ya. Dari situ dicabutnya juga sekolah keren nggak kayak gitu.
Dia cabut sekolahnya. Iya. Bete juga deh kalau cabut sekolah. Biasanya itu kalau kita tuh cabut sekolah ya paling ke warnet. Iya, cabut ke sekolah ke warnet. Tidur Bandung-bandungnya tawuran lu. Tawuran. Itu juga bego. Cabut sekolah tawuran ngapain ya? Iya. Emang ada orang yang cabut sekolah juga buat tawuran nih, misalnya lu bonjer sama inian budut. Lu cabut sekolah, emang anak budutnya ada yang cabut sekolah juga? Pasti ada, Sob. Ada hari-harinya, hari Kamis biasanya hari jalur. Kalau anak sekolah ini. Tapi dia keren, Sob. Dari handstand cabut sekolahnya. Jadi dia nggak suka pelajaran bahasa sama ini ngegambar, Sob. Nah, dari melukis. Iya, dia nggak suka. Dan di situ dia nggak suka, dia cabut. Cuman dia cabut ya belajar tentang yang dia suka. Dia baca buku lagi di rumah. Tapi ada tekanan dari orang, dari eksternal, tekanan dari luar kalau misalnya dia itu dikatain bego atau apa. Dia lebih suka, mungkin karena dia orangnya lebih suka menyendiri, berimajinasi dia lebih asik sama dunianya sendiri. Jadi orangnya punya penasaran, Sob. Jadi ada di ketika dia lagi ulang tahun nih, bokapnya ngasih di Kompas. Orang-orang dikasih Kompas, nggak ada apaan sih ini Kompas. Anak kecil dikasih Kompas ya. Hanya sekedar hadiah doang. Dari situ dia bisa berpikir, Sob. Oh, dia berpikir bahwa kenapa nih Kompas jarumnya selalu ke utara, mengarah ke situ. Dari situ dia bisa berpikir, oh, dia nyari tahu. Ka'bah bukan sih? Hah? Ka'bah bukan sih? Kutub utara. Kira Ka'bah. Dia nggak. Wah, gokil sih dia. Itu dari Kompasnya itu dia bisa berimajinasi. Hal-hal yang tidak seperti orang berpikir biasanya. Jadi dari ya masa sih dari Kompas anjir dia bisa begitu. Dari Kompas ada. Gua berapa gue lupa. Dikasih. Enggak. Ya mungkin pemikiran itu enggak dari Kompas juga, tapi dari sini si penulis nih bilang bahwa ya mungkin disebabkan dari Kompas itu dia bisa berpikiran yang jadi tanda tanya nih tentang Kompas itu. Dia dari hal yang sederhana bisa dikembangin, Sob. Beda kalau misalnya dia ada suatu question, ada pertanyaan di dalam Kompas itu. Biasanya kan mungkin gue kalau misalnya gue nih ditanya dikasih Kompas hanya sekedar Kompas. Pertanyaan mungkin Kompas beli di mana nih? Beda sama Albert Einstein. Kompas ini kenapa Kompas jarum ini aja magnet ya, jarum magnet ke utara. Ternyata kan bisa ditemuin karena ada medan magnet gitu kan. Kutub utara sono. Padahal dingin kan? Dingin. Keren dia, Sob. Dia mau dia bisa mencari kelebihan dari kekurangan. Mencari kelebihan dari kekurangan. Gimana itu? Dari kekurangannya dia, temperamennya dia, sensian. Itu juga gimana ya? Ini sekolah tuh dari SD, SMP karena dia cabut mulu gitu, karena madol cuma baca buku. Ini nggak lulus. SMP, SD, SMP, SMA dia nggak lulus, cuma ada surat pernyataan bahwa pernah sekolah di SD gitu misalnya. Bisa nggak lulus sih seorang SD nih? Cuma dari situ dia belajar. Ini kenapa nggak lulus tuh? Sebab itu karena kekurangan nilai bahasa gitu. Oh, karena yang dipajuin dulu waktu zaman 1901 ya, 01. Iya, kalau 01 ya yang paling ditekankan tuh ilmu bahasa sama ilmu enggak gitu, Sob. Mungkin karena absensi kali. Oh, absensi dari karena sering bolos mata pelajaran itu. Mata pelajaran itu di nggak naik kelas. Nggak naik kelas, nggak lulus. Terus gue belum baca, sebelum lu baca keren, gue beli doang kan. Keren kawannya. Cuman sih kalau bertindak ala Gadini gue belum baca. Gue
Gue baru yang tentang Ale Einstein-nya doang. Iya, gue beli buku ini karena ada Gandhinya. Gue sama Einstein gak begitu suka. Oh, enggak. Gue suka sama Gandhinya di sini. Lu tahu sendiri kan Gandhi di kemanusiaan, Memperdamaikan dia rela loh. agama di India. Iya, dia rela 40 hari nggak makan nggak minum untuk memperdamaikan dua kubu. Nah, jadi Puasa dong. puasa dua kubunya ini emang sama-sama membutuhkan seorang Gandhi. Membutuhkan seorang Gandhi. Dia kata Gandhi ini, kalau misalnya gue nggak bakal mau lagi ngelayanin lu kalau misalnya lu nggak ada perdamaian sama dia. Dan si kubu B juga ditanyain di Kubu B dia itu begitu. siapa nih orang? Dari Dia mana? dari India juga. Dari India juga. Satu agama. Mungkin nih kayak semacam ormas perkelahian ini. Iya. Satu agama cuman beda pemikiran nih mungkin. Iya. Banyak Sekarang sih gitu. padahal satu Tuhan ya kan, masih aja saling mengkafirkan. Seakan-akan dia yang baik Tuhan. Lu apa ya? Lu terserah deh, lu mau jadi apaan deh. Lu mau jadi apaan terserah deh. Yang penting gue Bung Sadar ngomong kayak gitu, Sultan Syarif. Iya. Terserah lu mau jadi apaan. Yang penting jangan jadi dua. Satu pemalas, dua Tuhan. Sekarang Sampai satu Tuhan, sampai dua pemalas tuh. Gue lupa urutannya. Gitu. Oh, orang kalau udah jadi anjing, udah jadi pemalas bener-bener. Apalagi udah jadi Tuhan. Wah, iya. Ini kita kadang kalau baru tahu dikit udah bisa mau menghakimi orang. Kagak. iya. Padahal kita sebelumnya belum pernah di posisinya dia itu. Iya. Lagi baru kenal tentang apa pengetahuan ya. Wah, deh sotai deh. Ya biasa lah. Gue juga pernah sih. Iya, gue juga kayak Tapi Tapi kadang- kalau di posisi situ enak itu disentil aja. Iya. Ada orang gue, anjir, gue pernah tuh ngomong banyak ya, namanya lagi ngobrol ya, ngomong aja. Gue tanpa disadari ada rasa apa namanya, jumawa. Tinggi hati, Iya. besar kepala. Iya, tahuan gue lu nggak tahu gitu pasti kan kalau ngobrol. Iya. Ini baru tahu nih, lu nggak tahu. Kayak itu ya anjing. Bahkan gue diketawain dong, dicengeng-cengengesin. Ntar pas di sepian dikit dia nembak gue. Iya. Tadi lu ngomong salah kayak gue bukan kayak gini. Wah, ada tuh orang. Rahasia Oh. ada tuh dua orang. Iya. Berarti dipendam dulu sama dia. Dipendem sama dia, nggak dia benar-benar mempraktekkan tata cara nasihat ya. Tata cara itu kalau misalnya gue nasihatin gue nih di orang banyak atas kesalahan gue, kata Imam Syafi'i itu lu mencela gue, bikin gue dipermalukan sama Permalukan. Oh iya, harusnya kita diem sih. Mesti apa? face to face. Kita ngomong langsung, jangan di hadapan banyak orang. Enggak aja. Benar. Gue juga kadang kalau misalnya lagi diomongin, misalnya dinasihatin nih, kalau lagi rame-rame kadang suka kesal juga kan. Iya. Wah, anjing nih orang. Malah nasihatnya sayang berdua. Iya. Nggak masuk ke dalam. Iya. Kan tujuannya kan ya ini biar bisa lo jalanin dan lo tangkep dulu sapi itu. Iya. Kayak orang aja, orang apa nih? Orang pacaran nih. Duh, gila tuh ngomongnya kalau misalnya berduaan doang nih, bakal nyampe ke hati. Iya sih emang. Kalau misalnya teriak-teriakan kan nasihatin orang, anjing sampai kayak begini. Nih, baik lagi diganti nggak sampai ke situ sih bangsa. Ganti. Lalu nasihatinnya teriakan sih. Iya. Yang kenyataannya ya begitu, gue realistis aja lah. Gue belajar juga nih dari Einstein sampai Karl Marx sih. Karl Marx kalau realistis. Karl Marx. Kalau Einstein nggak begitu, belum terlalu paham gue. Nah, dari Einstein juga kita jangan di situ cara berpikir dia nih, kita jangan cara berpikir hanya satu pandang, berpikir sesuatu masalah nih dari satu sudut pandang doang. So kita harus terbuka
kadang kita kalau punya masalah kayak gimana ya, kita udah kepaku sama beban sama masalah kita nggak udah kepaku sama masalah itu, padahal masih banyak hal-hal Jalan yang keluar. iya jalan keluar yang bisa kita kerjain atau nyari lewatin, tapi kita kepaku sama itu. Wah gua nggak bisa, apa misal kayak kegagalan, kayak mau mencapai sesuatu kan, kita gagal nih, kayak misalkan kita bikin karya lah, nah karya itu nggak memuaskan kan, udah kita terpaku sama itu. Mungkin ada dua faktor. Apa tuh? Karena kalau misalnya itu dia berkarya kagak memuaskan dalam hati dia, yang pertama dia udah terlalu bermimpi, berekspektasi terlalu tinggi. Terus yang kedua nggak bisa menerima diri sendiri. Itu jadi dia bisa dari situ dia bisa menerima kekurangannya. Iya. Dia mengakui dia kurang, dari situ dia terus belajar menghadapi suatu masalah. Jadi karena kalau ada masalah, kalau di sini nih di buku ini, kalau kita mendapatkan suatu masalah secara tidak langsung, otak kita bisa apa kayak mematik kita buat terus berpikir. Iya kan? Oh iya, emang semua orang berpikir, cuman hanya berpikir tidak melakukan. Coba kalau kita dikejar masalah terus kan, ada masalah ini, kita kan pasti berusaha buat cari solusi. Nah di situ otak kita main. Kalau kita nggak ada takut sama masalah, takut sama kegagalan buat ngelakuin sesuatu hal, ya kita stuck di situ aja men, nggak bisa kemana-mana kita. Kita nggak bisa ngelangkah. Coba kalau kita ngelangkah, seenggaknya kalau gitu di jatuh kan tinggalnya gue udah ngelangkah, gue di jalan, dia ada keberanian lah. Iya, gue nggak jadi pecundang gitu. Gue jadi ingat biji tukul. Nah itu biji tukul. Untuk apa banyak baca buku kalau misalnya bibir dibungkam? Wah iya, biji tukul. Gokil tuh biji tukul. Iya dari situ sob gue, gokil nih emang. Ya gitu sih. Gue dari dia ya gue ngambil yang bermanfaat doang. Enggak. Tapi semuanya kalau nggak ada Einstein, walau alam ya, ada nggak ya ini kayak misalnya ini lampu-lampu ini kan ada ininya juga, campur tangannya Einstein juga. Pemikirannya dia. Gue beli buku ini juga ya itu kan mungkin di next video kali ya kita bahas kali. Nah gue tadi yang tadinya mau tidur jadi nggak tidur keterusan srek. Lu udah atem tuh ya? Hah? Lu udah atem ya? Iya sedikit di bab Einstein-nya. Sedikit dong lah. Berapa? Tahu gue lupa di bab mana ini. Memecahkan pola. Nah, memecahkan pola. Solusi. Tuh menemukan. Jadi dia selalu kontradiksi men. Maksudnya sama pemikir dulu. Jadi dulu tuh ada pemikir fisika gitu, satu komplotan gitu. Jadi setiap ada di zamannya dulu ya. Nah kan pasti kan kalau pemikir itu kan pasti ada statement. Dia punya statement lain kan. Masing-masing punya pemikiran. Nah dia si Einstein ini berusaha buat beda pemikiran dari yang lain. Tapi berhasil ya? Berhasil. Jadi dari cara itu dia bisa itu balik lagi tadi, dia bisa mematik pikirannya tadi maju. Jadi dia ada tantangan. Misalnya dia statement tentang apa itu, tentang apa di sini coba lihat, gue lupa gue biasa nih gitu. Manusiawi enggak, gue juga bingung kalau udah enak lupa. Gue juga bingung kalau baca buku lupa mulu. Aduh, catat. Hah? Catat. Gue catat. Iya, catat. Cuman gue nggak bawa catatan. Lupa juga bawa catatannya. Bingung gue. Jadi bilang. Berapa ya?
wah pokoknya gitu. Itu deh, dia berusaha buat cari perbedaan dari yang lain. Nah dari perbedaan itu terkadang nih yang dianggap, gue misalnya ngasih statement tentang lu ngasih statement tentang buku ini baik. Nah gue bilang kan nggak semuanya buku baik loh, coba tentukan, coba lu buktiin loh. Nah dari situ dia punya tantangan. Bagaimana caranya omongan dia ini bener nih. Iya, dari situ dia main, wah, woi nanti gue tunggu buktinya. Dan dia bisa membuktikan buktiin, itu. Pasti juga ada kesalahan, ada titik gagalnya juga pasti. Iya, nggak berjalan, nggak bersejarah muncul. Cuman dia dari situ dia bisa mencari kesalahan, mencari perbedaan itu buat memacu pemikirannya biar dia lebih giat lagi. Kadang gue sendiri gue ngerasain cari aman ikut-ikutan ya. Iya ikut-ikutan. Iya ikut-ikutan lagi rame apa nih ya kan. Ikut-ikutan ya. Kita ikut-ikutan. Ikutan yang orang yang paling banyak. Iya kadang gitu kan. Karena takut dihardik. Masih dulu lu friend sama omongan manusia. Orang boleh berpendapat siapa aja, cuman kalau kita berpendapat pilihan kan kagak apa-apa. Bebas ya. Bebas. Negara kita negara demokrasi ya. Iya alah. Demokrasi. Masih bisa disebut demokrasi sekarang. Hah? Ya, bisa demokrasi ya. Tapi konstitusi menganggap itu men. Itu negara demokrasi. Hanya kata sistemnya kita nggak tahu lah. Iya. Jadi poin dari sini nih berani beda dan berani beda dan salah ya. Nggak melakukan salah sih. Jadi gue kalau gue ngambil poin ini ada tuh tidak pernah takut salah. Nah iya dari itu. Iya maksudnya gue lebih ngambil dari answernya. Gue setuju sama itu. Cuman gue lebih dari ngambil answernya. Jangan terpaku sama kekurangan lu jangan terlalu gua kurang apa kalau mau menjalani sesuatu. Kadang kita mikir gua kurang ini, gua nggak bisa ini, gua nggak bisa ini. Apa lu jalanin aja dulu. Nggak bisa seada-adanya. Iya, jadi di sini dia ngajarin kita dari kekurangan itu kita bisa buat sesuatu hal yang istimewa, bisa menjadi hal yang kelebihan buat kita. Itu gue ngambilnya dari instansi itu. Aktif, kreatif. Dari itu sih gue ngambilnya. Men ngopi dulu men, ngopi Jawa. Jawa. Tapi kalau mau kopi nggak berhenti berhenti. Seruput lagi. Soalnya pahitnya biar gue mau rasain terus. Ini keren juga nih. Selintas gue baca nih. Apa tuh? Orang yang membaca terlalu banyak, tetapi menggunakan otaknya berpikir terlalu dikit, maka akan jatuh pada kemalasan berpikir. Mungkin salah satu penyakit kita itu. Kalau dicokokin mulu kali. Iya. Disuapin mulu. Nih. Oh tadi pagi, baca Twitter. Yang orang pakai kacamata. Abdillah Toha. Iya, dia bikin status tentang apa ya? Kalau kita, pokoknya gini intinya, gue lupa sama siapa yang apa? Dia nulis ininya siapa ya? Kalimat statement itu ditulis sama siapa gitu? Oh iya. Dari siapa? Gue lupa. Kalau kurang lebihnya nih, kayak gini apa? Siapa yang menerima banyak surat? Siapa yang menerima banyak surat? Kebanyakan menerima banyak surat. Terkadang jiwanya bisa sakit jiwa dia. Maksudnya menerima banyak informasi. Siapa yang terlalu banyak mendapatkan informasi, kadang jiwanya bisa sedikit gangguan jiwa. Karena dia bingung. Kali kalau gua ngambil dari situ karena dia bingung mau ngambil yang mana nih. Yang mana nih yang betul? Iya, emang sih
terlalu banyak informasi ya nggak baik juga. Iya. Kurangnya informasi juga nggak baik juga. Kurang informasi nggak baik juga. Secukupnya lah. Cukupnya. Tapi intinya kita harus punya pembimbing lah. Atau yang lagi pembimbing, guru ya. Guru ya, guru. Itu perlu sih guru mah. Gila. Tapi sebaik-baiknya guru pengalaman. Pengalaman. Dia ngajarin bener-bener ngajarin sih dari pengalaman kita. Iya benar. Oh ini lu buku beli di mana nih? Kali-kali Berdikari buku. Iya. Oh iya. Oh keren-keren deh bukunya. iya. Berdikari buku. Dapat ini juga kan? Ada Asuransi. stiker juga, stiker. Iya, stiker. Keren deh tuh. Bagus. Ada juga. Berdikari buku. Ini kayak terberitan mana nih? Benar Diva. Diva Fresh. Diva. Balik lagi ke Einstein nih. Gimana menurut lu kalau lu ngambil Poin dari Einstein? Gue tadi ngambil tadi yang tadi gue bilang. Iya. Kalau poin gue dari poin Einstein ini sekarang ya, mungkin ya gue berpikir kalau Einstein ini dia emang mempunyai kekurangan Iya. karena tidak bisa melakukan suatu hal untuk bisa diselesaikan karena terhambatnya kekurangan dia mencari jalan lain, Cari solusi. mencari solusi. Iya. Dari situ. Terus yang kedua dia kritis orang Kritis. kritis. Rasa keingintahuan yang besar. Keingintahuan yang besar dia juga kritis orang. Tapi kalau kritis di sekarang ini kayak gimana ya? Orang dicap banyak omong, banyak tahu. Banyak tahu. Iya. Kayak suatu hal yang salah kalau misalnya kita pengen banyak tahu. Seharusnya tuh kita takut kalau nggak tahu, bukan takut mencari tahu. Kalau misalnya takut mencari tahu, ya lu gila. Udah enggak. Maksudnya jangan ditanemin tuh lu takut mencari tahu. Cari tahu aja tentang apa aja lu cari tahu. Ya ntar ya yang menerima buah dari apa yang udah lu cari tahu ya lu sendiri. Lu tahu. Ternyata nggak enak nih, pahit. Iya. Udah kapok. Iya, udah kapok. Penting udah berani melangkah, berani coba. Ya udah. Hasil gitu deh. Next video mungkin ya. Oh iya. Bertindak ala ganti. Bertindak ala ganti. Ini baru mikir doang, belum bertindak. Ini belum bertindak. Baru berpikir doang. Baru mikirnya doang ya gimana kita pikir kritis. Bertindaknya ntar ala ganti. Gila. Di Anjing kalau bertindak ala ganti. Gila. Baik sama bego beda-beda tipis, bro. oh, Baik sama bego beda-beda tipis. Kan kalau kita terlalu baik nih, dibego-begoin. iya sih benar nih, Bang. Makanya bagi berpikiran anak Einstein ya kan, biar nggak dibego-begoin. Biar nggak dibego-begoin. Oke. Terlalu baik. Iya. Jadi nih. Oke, friend.